Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video dari Dondi Tan. Kali ini dia mewawancari seorang perempuan, nampaknya dia adalah calon mu'alaf yang baru. Nah, di dalam diskusi mereka bahas soal kasih yang diajarkan di dalam Alkitab. Dari pembahasan mereka dan penjelasan yang disampaikan Dondi Tan dan juga perempuan tersebut, nampak sekali mereka tidak mengerti kekristenan. Nah, itulah sebabnya juga Dondi Tan mu'alaf ya. Ya, karena memang tidak mengerti Alkitab dengan benar. Nah, kita akan simak cuplikan videonya. Setelah itu saya akan berikan penjelasan mengenai pernyataan yang disampaikan oleh Dondi Tan dalam video yang akan kita dengarkan berikut ini. Ngasihin iblis. Kan iblis musuh kita. Enggak. Gimana caranya ngasihin iblis? Susah lah. Kita aja kan berdoa untuk mengusir iblis. Nah itu. Iya, kita kasih dia. Kita kan juga mengusir dia. Kalau ada orang kesurupan, iblis diusir. Iya, diusir makanya. Kenapa kita nggak kasih? Kan dia musuh kita. Seharusnya kita temenin dia ya. Temenin mau. Makanya mau berteman sama iblis. kalau kita kasih berarti kita harus temenin dia gitu. Iya dong. Nah, kita harus bikin dia baik. Kan kodratnya dia mau dia jahat ya. Nah, misalnya rumahnya kedatangan rampok misalnya. Terus itu kan musuh kita. Iya. Mau ngerampok, punya maksud jahat kan? Iya. Gimana ngasihin perampok? Nggak bisa. Nih kasih ambil TV-nya gitu. Nih Nggak ambil bisa. duitnya gitu. Bisa nggak? Nggak bisa. Nah itu. Kecuali kita orang dalam. Orang dalam. Maksudnya temennya perampok. Nggak mungkin kan? Itu berarti ngerampok rumah orang. Itu kan kalau ngerampok rumah orang. Ini rumah kita yang kedatangan rampok. Masa orang dalam gimana sih? Nggak mungkin kan? Berarti nggak logis dong. Nah itu makanya ya, paham maksudnya ya. Jadi ada sebuah ajaran yang kelihatannya bagus, tapi too good to be true gitu kalau bahasa Kerawangnya. Iya. Apa tuh? Too good to be true, artinya terlalu muluk-muluk gitu, nggak bisa diterapkan. Nggak baik untuk kasihlah musuhmu gitu masalahnya. Kalau di Islam, nih di Islam, kalau kita dizolimi orang atau ada orang jahat ke kita boleh balas yang setimpal. Ya, kita boleh balas yang setimpal, tapi mengampuni itu lebih baik. Oh iya. Itu kalau di Islam. Jadi bukan berarti tanpa berpikir dikasih pipi kanan. Pelajarannya juga lebih jelas ya. Iya. Kalau ya kan. Jadi artinya kalau kita dizolimi orang, dijahatin orang, kita boleh balas, tapi yang setimpal, nggak boleh berlebihan. Yang dilakukan ke kita. Iya. Tapi kalau kita mengampuni itu lebih baik. Kira-kira bisa diterapkan yang mana? Yang Islam lah. Nah. Ya, demikianlah cuplikan video yang sudah kita dengarkan dari Dondi Tan dan juga seorang wanita tersebut ya. Nampak ya, pengajaran tentang kasih di dalam kekristenan disalah mengerti oleh Dondi Tan dan juga perempuan tersebut. Jadi mereka pikir bahwa yang kita kasihi adalah iblis. Karena memang ada statement yang mengatakan kita itu harus mengasihi musuh kita, sama seperti yang diajarkan oleh Yesus mengenai kasihilah musuhmu dan berdoalah. Nanti kita akan baca ayatnya. Kemudian dia menyandingkan agamanya mengenai ajaran kasih ya. Kalau di agama Kristen itu kelihatannya bagus, tetapi itu ajarannya muluk-muluk, itu kata Dondi Tan. Sebetulnya argumentasi Dondi Tan tersebut memperlihatkan dia nggak mengerti ajaran kasih dalam kekristenan. Kemudian dia menyandingkan dengan agamanya. Dikatakan kalau kita diperlakukan dengan tidak adil, kita juga bisa memperlakukan mereka dengan tidak adil. Jadi kita bisa membalas yang setimpal dengan apa yang diberikan, apa yang diperlakukan orang kepada kita. Nah, berbeda dengan kekristenan ya. Justru orang yang berbuat jahat kepada kita, Alkitab ajarkan supaya kita kasihi. Seperti apa yang Anda lihat di slide teman-teman ya. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-44. Ini adalah inti yang dikutip oleh Dondi Tan di dalam diskusi mereka. Tetapi aku berkata kepadamu. Ini kata Yesus ya. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Anda tidak akan pernah menemukan ajaran seperti ini, ajaran yang sangat agung ini, ketika Anda di luar Kristus. Anda akan menemukan ajaran kasih yang lebih tinggi hanya ketika Anda ada di dalam kekristenan. Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi Yesus menghendaki supaya orang Kristen, orang percaya yang ikut Yesus itu mengasihi musuh. Musuh di sini tidak dimaksudkan mengasihi iblis atau mengasihi setan, bukan. Kita harus mengasihi musuh ya, orang yang berbuat jahat kepada kita, orang yang tidak adil kepada kita, atau orang yang
memusuhi kita, kita harus mengasihi mereka. Nah, kenapa kita tidak boleh membalas ketika ada orang jahat kepada kita? Karena gini, di dalam Ibrani pasal 10 ayat 30 dikatakan, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Anda juga bisa bandingkan dan baca di dalam Ulangan 32 ayat 35 sampai 36. Jadi, tatkala kita diperintahkan untuk mengasihi musuh kita, itu benar dan itu tidak diajarkan dimanapun, di agama apapun, kecuali dalam kekristenan. Kenapa kita tidak melakukan itu? Karena pembalasan sendiri itu adalah haknya Tuhan. Jadi biar Tuhan sendiri yang berurusan dengan mereka dan biarlah mereka mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat kepada orang lain di hadapan Tuhan. Jadi di situ dikatakan pembalasan adalah hakku. Tuhan sendiri yang akan membalaskannya. Dan lagi di dalam 1 Petrus 3 ayat 9, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, ya, atau caci maki dan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Jadi kita dipanggil dalam dunia ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kita tidak boleh sama seperti dunia ini. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Dan contoh paling jelas dan paling sempurna adalah ketika Yesus Kristus mengalami penderitaan sampai mati di kayu salib. Sedikit pun tidak ada bantahan, sedikit pun tidak ada kutuk yang keluar dari mulut Yesus ketika dia masuk di dalam penganiayaan yang sangat berat. Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, teman-teman, bicara soal kasih dan pengampunan, kita juga bisa perhatikan di dalam ayat Matius pasal 18 ayat 21-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ini bicara bukan soal berapa kali, tetapi Yesus bicara soal pengampunan itu tidak terhingga, tanpa batas. Engkau harus mengampuni sama seperti Allah yang mengasihi kita. Nah, kasih yang sempurna yang Tuhan berikan, itulah yang harus kita berikan kepada orang dengan pengampunan, dengan kasih dan pengampunan yang tanpa batas. Itulah sebabnya dari sini kita bisa melihat perbedaan antara iman Kristen dengan agama yang lain. Jadi ketika Donditan mengatakan agama Kristen pengajarannya muluk-muluk, Anda salah. Ya, justru ajaran kekristenan itu adalah ajaran yang sangat agung. Yesus mengajarkan lebih tinggi daripada itu. Kalau orang katakan balas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, Yesus katakan tidak. Kasihi musuhmu dan berdoalah bagi dia. Tidak hanya mengasihi dia, tetapi memberi berkat kepada dia. Nah, itu adalah pengajaran yang agung yang Yesus ajarkan. Kiranya kasih Kristus senantiasa melingkupi kita. Tuhan berkati. Shalom.